tentang wafatnya ibunda Nabi dan yang mengasuh Nabi. Sekarang masuk ke bab tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi, yang mendidik Nabi setelah wafatnya ibu Nabi, yaitu jaddihi, yaitu kakeknya. Jaddihi itu kakeknya. Qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib. Qama bi tarbiyatihi, yang mendidik ba'da wafati ummihi, setelah wafat ibundanya Nabi, jadduhu, yaitu kakeknya Nabi. Siapa kakeknya Nabi? Abdul Muttalibin, yaitu Abdul Muttalib. Wa kana, dan ada itu Abdul Muttalib, yuhibbuhu aqsara min hubbihi li auladihi, lebih mencintai kepada Nabi daripada mencintai anak-anaknya sendiri. Jadi Abdul Muttalib anaknya ada 16. 16 ini dari 6 istri. 16 dari 6 istri, punya 6 istrinya 6, dari 6 istri tersebut punya anak sebanyak 16. Ada Sayyidina Abbas yang beriman, ada Abul Uzza yang matinya kafir. Tahu ya Abul Uzza ya? Abul Uzza itu nama viralnya Abu Lahab. Abu Lahab ini luar biasa, satu keluarga sama Allah diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Lahab. Nanti di bab ini, di jilid ini juga dijelaskan asbabun nuzul turunnya surat Al-Lahab. Jadi setelah wafat ibunya Nabi, Sayyidatuna Aminah, baginda Rasul diasuh, dididik oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kasih sayangnya, cintanya melebihi cintanya kepada anak-anaknya. Biasanya kita juga begitu tuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang udah punya cucu, biasanya kasih sayangnya, cintanya lebih kepada cucu. Bener ya Bu? Bener. Contoh, ini cucunya nangis, yang dimarahin siapa? Mak bapaknya, anaknya berarti yang dimarahin. Kenapa sih anak nangis aja ini? Begitu. Jadi anak yang dimarahin, cucunya yang nangis, anaknya yang dimarahin. Ini artinya apa? Kasih sayang seorang kakek ataupun nenek melebihi kepada anaknya karena udah punya cucu. Gitu. Jadi pernah suatu ketika, suatu hari, baginda Rasul bersama anak-anak kota Mekah pada waktu itu seusianya. Jadi di dekat Ka'bah itu sebagian riwayat mengatakan ada kursi, macam kayak beginilah kursi. Sebagian riwayat mengatakan lagi apa? Permadani ataupun hambal, karpet kayak begini nih. Itu kursi ataupun karpet nggak ada yang berani ngedudukin. Pokoknya tiap hari ada di situ, tapi nggak ada yang pernah berani duduk di situ. Karena itu kepunyaan Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib ini pembesar, ketua, kepala sukunya Quraisy. Kalau sekarang mungkin gubernurnya kota Mekah. Itu setiap hari ada di situ, tapi nggak ada yang berani dudukin. Mau anak-anak apalagi orang dewasa nggak ada yang berani. Suatu hari baginda Rasul duduk di tempat yang biasa Abdul Muttalib duduk. Akhirnya anak-anak Abdul Muttalib, diantaranya Abul Uzza ataupun Abu Lahab, menarik baginda Rasul. Jangan duduk di sini, karena ini uat Abdul Muttalib. Pada waktu itu ketika Abu Lahab menarik Muhammad kecil dari tempat duduknya Abdul Muttalib marah. Biarkan cucuku duduk di situ. Tuh, saking sayangnya sama baginda Rasul. Karena ini anak dari sebelum lahir udah dalam keadaan yatim. Usia 6 tahun ibunya meninggal. Tuh. Ini hari tanggal 10. Kalau yang punya kelebihan rezeki berbagi kepada fakir miskin, kepada yatim piatu. Asyura tanggal 10. Kalau orang kampung bilang lebaran anak yatim. Bagi yang punya kelebihan rezeki, kumpulin anak yatim, cari fakir miskin. Kemarin saya dapat amanah dari hamba Allah, nitipin uang untuk anak yatim. Sudah saya sampaikan setengah lagi insya Allah ini saya sampaikan kepada yang berhak, yaitu anak yatim. Karena beliau pesannya hari ini harus tersalurkan.
Alhamdulillah lumayan gede. Udah semalam udah saya sampaikan, ini tinggal setengahnya mau saya sampaikan lagi kepada anak yatim yang tepat sasaran. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pada waktu itu akhirnya dimarahin putra-putranya anak-anaknya Abdul Muthalib dimarahin oleh bapaknya itu Abdul Muthalib. Kenapa Abdul Muthalib sangat mencinta? Yaitu karena beliau baginda Rasul anak yatim. Makanya saya kalau cerita tentang anak yatim biasanya udah gampang meleleh air mata. Ingat baginda Rasul dalam usia kecil, nggak punya ayah, masih usia 6 tahun, ibunya Allah wafatkan, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Usia 8 tahun Abdul Muthalib wafat. Memang Allah sengaja ingin membentuk karakter Nabi biar langsung dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam samaniyata sanawatin mata jadduhu ba'da an kafalahu sanataini. Walamma balagha umruhu, ketika Nabi berumur sanawatin 8 tahun, mata meninggal. Siapa yang meninggal? Jadduhu, kakeknya Nabi. Ba'da an kafalahu sanataini, setelah mengasuh Nabi selama 2 tahun. Jadi 6 tahun ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib selama 8 tahun. Jadi dalam pengasuhan kakeknya 2 tahun. Ketika menjelang akhir hayatnya Abdul Muthalib, dikumpulin semua anak-anaknya beliau yang 16 orang tersebut. Di antaranya ada Sayyidina Hamzah, ada Abu Lahab dan lain-lain sebagainya, dikumpulin oleh beliau, ingin menitipkan baginda Rasul kecil. Abu Lahab berharap ayahnya Abdul Muthalib memberikan amanah pendidikan ataupun pengasuhan Nabi kepada Abu Lahab, karena Abu Lahab bertahun-tahun berumah tangga dengan Ummu Jamil, istrinya, nggak punya keturunan. Makanya dia sangat berharap ayahnya yaitu Abdul Muthalib memberikan hak pengasuhan kepada Abu Lahab. Tapi harapan itu pupus setelah Abdul Muthalib memanggil Abu Thalib untuk mengasuh Muhammad kecil. Jadi diberikan hak asuhnya kepada pamannya yaitu pada Abu Thalib. Malah Abu Lahab berharap banget tuh, mudah-mudahan Muhammad dalam pengasuhanku. Nah, karena apa? Karena Abdul Muthalib melihat Abu Thalib ini orangnya penuh dengan kasih sayang. Beda dengan Abu Lahab yang emosian, temperamental. Jadi seorang ayah tahu sifat karakter anaknya masing-masing, plus minusnya. Jadi seorang ayah itu tahu, sama seperti kita. Anak kita yang pertama sifatnya begini, karakternya begini. Anak kita yang kedua sifat dan karakternya begini. Pasti saya yakin berbeda. Dalam pengasuhan kakeknya selama 2 tahun, akhirnya diasuh oleh Abu Thalib. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib. Wa ba'da wafati jaddihi, setelah wafat kakeknya Nabi, kafalahu ammuhu, maka diasuh oleh pamannya. Siapa? Abu Thalibin, yaitu Abu Thalib. Wa kana faqiran, dan ada itu Abu Thalib faqiran, dalam keadaan fakir. Fawassa'allahu rizqahu, maka Allah luaskan rezekinya. Jadi Abu Thalib di antara anaknya Abdul Muthalib yang 16, yang paling fakir adalah Abu Thalib. Tapi walaupun demikian, ayahandanya Abdul Muthalib memberikan hak asuh Muhammad kecil kepada Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini hidup dalam pas-pasan, orang yang sederhana. Tapi setelah mengasuh Nabi, Allah luaskan rezekinya dari min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang tidak kita duga. Gitu. Jadi yang tadinya nggak kuat beli gandum, jadi bisa beli gandum, bahkan punya stok. Yang tadinya gembalanya, ontaknya, ternaknya, kambingnya kurus banget. Setelah mengasuh Nabi,
Air susunya banyak, itu kambing, itu onta. Yang biasa beranak 1 bisa beranak 2, bisa beranak 3. Sama seperti ketika ibu susu baginda Rasul Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Beliau ini salah satu ibu susu yang paling terakhir mendapatkan anak susuannya. Jadi orang-orang suku Arab Badui ketika itu pasti akan datang ke kota Mekah untuk mencari anak yang mau disusui, anak-anak orang kaya yang mau disusui. Karena keadaan Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah kurus, asinya nggak banyak, nggak ada yang mau. Tinggal 1 anak bayi yang pada saat itu belum dapat ibu susu, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya biarinlah diasuh, kita susui, kata suaminya, sama kamu. Ini keluarga dari keluarga miskin. Bayi-bayi yang lahir orang-orang kaya semua di kota Mekah pada waktu itu. Hanya Nabi keluarganya keluarga yang sederhana, anak yatim pula katanya. Sedangkan Halimatus Sa'diyah badannya kurus, digambarkan oleh ulama tarikh, ulama sejarah, badannya kurus, kecil, air asinya bahkan nggak ada. Setelah mengasuh Nabi, menyusui Nabi, asinya jadi banyak. Ontaknya yang tadi berangkat dari Bani Sa'adah, dari kampungnya, dari pedalaman, dari Badui, setelah kembali dari Mekah membawa bayi Nabi Muhammad kecil pulang ke kampungnya Bani Sa'adah, itu ontaknya langsung gemuk-gemuk, ternak kambingnya gemuk-gemuk. Bahkan tetangga-tetangganya Halimatus Sa'diyah nitip kambingnya, nitip ontaknya agar digembala oleh suaminya Halimatus Sa'diyah. Jadi baginda Rasul kecil aja udah membawa keberkahan untuk orang di sekitarnya. Kita bisa nggak seperti itu? Bisa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Mungkin lagi kecil sama kita nggak kayak Nabi, masih ketergantungan hidup kita sama orang tua. Mungkin saat ini apa yang bisa kita perbuat kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Yang Allah titipkan kelebihan rezeki, jangan lupa berbagi. Kan begitu. Yang mempunyai kekuasaan, pakai kekuasaanmu dengan adil. Memberikan kemaslahatan untuk masyarakat, memberikan kemaslahatan untuk umat. Itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita ini sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain dalam hal kebaikan. Jadi Nabi waktu ketika kecil aja sudah membawa manfaat, sudah membawa keberkahan untuk orang di sekitarnya, untuk lingkungan di sekitarnya. Karena memang ini manusia pilihan yang Allah didik langsung. Allah wafatkan orang tuanya, Allah wafatkan kakeknya, Allah wafatkan pamannya. Biar Allah yang mendidik langsung perantaraan malaikat Jibril. Jadi ketika mengasuh Nabi, Abu Thalib dalam keadaan fakir. Ketika itu tapi Allah luaskan rezekinya menjadi orang yang mampu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafali ammihi qani'an bima qasamahu Allahu wa yassarahu lahu. Dan ada itu Nabi fi muddati kafali ammihi dalam pengasuhan pamannya qani'an bima qasamahu Allahu wa yassarahu lahu. Allah cukupkan kebutuhan sehari-harinya. Allah mudahkan segala sesuatunya. Jadi setelah diasuh Abu Thalib rezekinya ngalir begitu aja, banyak tanpa diduga-duga karena ada keberkahan mendidik Nabi dan mengasuh Nabi, dan Nabi pun sudah mandiri. Nabi itu umur 6 tahun, 8 tahun semenjak ditinggal kakeknya sudah mandiri. Nanti dijelaskan di bab selanjutnya, Nabi itu mengembala domba. Jadi sudah menjadi sunatullah, kebanyakan Nabi dan Rasul usia remajanya itu menggembala domba ataupun onta pada waktu itu. Jadi peternak ini ngikutin sunnah Rasul. Karena nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu masa remajanya pasti kebanyakan jadi penggembala. Bab selanjutnya, ra'yuhul ghanama wa safratuhul ula ila syam. Ra'yuhul ghanama,
mengembala kambing, wasafratuhul ula ila Syam, perjalanan Nabi yang pertama ke negeri Syam. Negeri Syam itu kalau sekarang di zaman modern terbagi terpecah menjadi 4 negara. Syria, Palestina, Libanon, Jordania. 14 abad yang lalu tuh 4 negara ini Syam, negeri Syam. Kalau sekarang yang sekarang selalu pasti berkonflik. Ini di Palestina ini, di Suriah ini nggak akan pernah damai sampai hari kiamat. Pasti akan berkonflik terus sampai hari kiamat. Kenapa bisa dikatakan sampai hari kiamat? Karena nanti Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa turunnya di menara Masjid Putih di Suriah. Makanya ini pasti konflik terus. Sampai hari kiamat konflik terus. Saat ini saudara-saudara kita yang sedang digenosida, pembantaian oleh Israel laknatullah alaih, nggak akan pernah beres. Dan yakin sampai kapanpun Yahudi, kafir, Nasrani perang kontak fisik kepada umat Islam nggak akan pernah menang. Sampai kiamat orang-orang kafir kalau perang fisik kepada orang Islam sampai kiamat nggak akan pernah menang. Mau lihat sejarah? Yuk kita lihat sejarah. Bagaimana mujahidin dijajah oleh Uni Soviet. Uni Soviet tahun 80-an persenjataannya jauh lebih canggih. Orang-orang mujahidin, orang-orang Afghanistan yang kita kenal sekarang Taliban ataupun Taliban. Taliban itu artinya santri, pelajar. Karena ada gerakan waktu itu menumbangkan rezim yang berhaluan komunis, akhirnya orang-orang terpelajar, santri-santri, pelajar-pelajar membuat suatu wadah mujahidin yang sekarang dikenal dengan Taliban artinya pelajar ataupun santri. Lihat, berapa puluh tahun dijajah, diinvasi oleh Uni Soviet, Afghanistan, nggak merdeka-merdeka. Selanjutnya Irak. Lihat bagaimana diinvasi oleh Amerika dengan dalih mencari senjata nuklir, padahal punya kepentingan Amerika di situ ingin menggulingkan Saddam Hussein. Saddam Hussein ini beraliran Sunni. Kenapa digulingkan oleh Amerika? Karena Amerika berkolaborasi sama orang-orang Syiah. Kita harus ngerti sejarah, Pak. Ini saat ini Iran lagi nyerang Israel, biarin aja itu mah orang zolim sama orang zolim lagi berantem. Syiah, Pak, kalau udah menguasai suatu negeri bahaya, Pak. Habis kita, Pak, dibantai. Jangankan kita, sahabat Nabi aja dikafir-kafirin sama orang Syiah. Kenapa orang Syiah benci sama sahabat? Karena mereka ingin itu ketika baginda Rasul wafat, yang menjadi khalifah harusnya Ali bin Abi Thalib. Itu yang mereka mau. Makanya semua sahabat Nabi dikafirin. Kecuali tiga orang. Abu Zar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, satu lagi saya lupa. Itu 3 sahabat yang dikafirin sama orang-orang Syiah. Selebihnya dikafir-kafirin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, semuanya dikafir-kafirin. Bahkan Sayyidatuna Aisyah, istri tercinta Nabi juga dikafir-kafirin. Hati-hati, biarin tuh Israel sama Iran lagi perang. Orang zolim sama orang zolim lagi berantem. Makanya kita harus sering-sering baca selawat asgil. Hafal ya Bu, selawat asgil ya Bu? Hafal nggak Bu selawat asgil Bu? Kalau ada orang yang zolim sama kita nih Bu, udah banyakin baca selawat asgil. Gimana? Allahumma sholli ala sayyidina wa azghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Kalau ada orang yang zolimin kita, bacain selawat ini Bu, biarin dia berantem bertengkar sama orang zolim juga. Gitu. Mana lagi kita lihat Israel,
sampai saat ini nyerang Palestina, pejuang-pejuang mujahidin di jalur Gaza dengan persenjataan yang ala kadarnya. Israel mempunyai persenjataan canggih, pakai drone segala macam. Sampai hari ini jalur Gaza belum bisa dikuasai oleh Israel, laknatullah alaih. Kenapa Islam nggak pernah takluk kalau ketika perang fisik dengan orang-orang kafir? Karena ada satu giroh, ada satu semangat yang membuat jiwanya bangkit, yaitu ketika berperang jihad fisik di jalan Allah, ketika itu mati, balasannya adalah surga. Itu yang mereka takutin. Kita mah orang Islam ketika perang di jalan Allah, perang fisik melawan orang kafir, udah nggak takut mati. Justru mereka yang takut mati. Sejarah bicara seperti itu. Makanya mereka itu memerangi Islam dengan apa? Ghazul fikri, perang pemahaman. Diracunin generasi muda Islam kita. Perang fisik udah mereka udah sadar nggak akan bisa menang. Bagaimana Indonesia dijajah 350 tahun lebih menurut sejarah yang pernah kita pelajari waktu sekolah. Nggak bisa menang tuh kafir. Belanda kayak Inggris kayak Jepang kayak. Karena apa? Punya giroh jihad fisabilillah. Makanya perangnya sekarang itu ghazul fikri, perang pemahaman. Diracunin generasi muda, diracunin orang Islam, dijauhkan dari agamanya. Terutama dengan 3F. Food, fashion, fun. Iya kan? Pakaiannya yang cewek, biarin dia pakai jilbab nggak apa-apa, tapi pakainya legging, ketat, sama aja. Atas ditutup, bawahnya diablak. Tahu diablak? Dibuka. Iya kan? Pakai apa tuh? You can see. You kamu can dapat sih melihat. Itu you can see artinya tuh. Kalau orang Sunda bilangnya lekbong. Oh lekbong, mana orang Sunda? Ada. Kelek ketembong, ketek kelihatan. Pakai you can see. Iya, diracunin tuh, Pak. Pakai fashion. Food. Yang dulu saya kecil nggak kenal namanya apa tuh. Burger, hotdog, segala macem. Fun, hiburan, kesenangan. Wah, udah macam-macam. Diracunin generasi kita, ghazul fikri. Dijauhkan dari agama. Bahkan kalau perlu mereka nyumbang masjid, Pak. Masjid dibagusin. Bangunan fisiknya keren. Wah. Tapi di dalamnya nggak ada yang sholat berjamaah, paling 1 saf, 2 saf, apalagi subuh. Yang azan aki-aki. Yang imam, yang qomat aki-aki. Yang imam dia juga aki-aki. Habis. Contoh nih, tadi kita sholat subuh, ada yang umur 30 tahun ke bawah. Nggak ada ya Pak? Ya Bu? Ada nggak tadi yang 30 tahun ke bawah jamaah subuh tadi? Udah pulang? Ada? Paling sekian persen doang, dikit. Inilah tugas kita, para orang tua, memberikan bekal keimanan kepada anak-anak cucu kita. Jangan sampai keimanannya jauh dari trek yang sudah ditentukan oleh agama. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda, remaja masa kini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Rijalul subhanul yaum rijalul ghad. Mari kita didik putra-putri kita, Bu, cucu kita, jangan jauhkan dari agama. Titip di lembaga-lembaga pendidikan Islam, pondok-pondok pesantren. Ngeri juga kalau sekolah masih di rumah aja mah. Iya, kita nggak bisa ngawasin 24 jam. Megang handphone. Tapi saat ini lembaga pendidikan yang terbaik untuk membentuk karakter anak cucu kita adalah pondok-pondok pesantren. Tapi lihat-lihat juga pesantrennya. Kita teliti juga pesantrennya. Sekarang banyak pesantren-pesantren atas nama pesantren doang, tapi di dalamnya merusak akidah. Hati-hati. Baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi sigari yar'al ghanama li ahli Makkah bi ujrati ya'isu minha. Karena ada itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sigarihi pada masa kecilnya yar'al ghanama yaitu mengembala kambing li ahli Makkah milik orang-orang Mekah bi ujratin
dengan mendapatkan upah. Untuk apa upah yang didapatkan oleh Nabi? Ya'isu minha, untuk kehidupan sehari-hari Nabi. Nabi walaupun diasuh sama pamannya, tapi beliau mengembala kambing penduduk Mekah, dapat upah dari orang-orang Mekah yang punya kambing, uangnya digunakan untuk keperluan Nabi sehari-hari. Jadi Nabi 8 tahun udah mandiri, nggak minta sama pamannya. Padahal pamannya telah mengasuh beliau, rezekinya Allah luaskan. Tapi Nabi tidak seperti itu. Nabi mengembala kambing punyaan orang-orang Mekah, lalu mendapatkan imbalannya untuk kehidupan sehari-hari Nabi. Nabi usia 8 tahun sudah mandiri. Jam 6, 5 menit lagi. Walamma balagot tasi'ata min umrihi safara ila Syam ma'a ammihi Abi Thalibin bitijaratin. Walamma balagot tasi'ata, ketika Nabi berusia 9 tahun min umrihi, daripada umurnya, safara ila Syam, melakukan perjalanan ke negeri Syam, ma'a ammihi, bersama pamannya Abi Thalibin, yaitu Abi Thalib, bitijaratin, untuk berdagang. Jadi ketika Nabi usia 9 tahun bukan diajak sebenarnya, jadi Nabi yang minta. Di dalam kitab sejarah yang lain, Ibnu Hisham sama Ilmu Muhammadiyah, Nabi usia 12 ataupun 13 tahun. Terjadi ikhtilaf di kalangan ulama tarikh ataupun ulama sejarah ketika usia Nabi berdagang ke negeri Syam. Jadi Abu Thalib mau ngajak, kasihan perjalanan jauh ke negeri Syam, ditinggal juga sendiri, kasihan. Akhirnya Nabi yang minta kepada pamannya, ya paman, aku ingin ikut ke negeri Syam, mendampingi engkau untuk berdagang. Jadi Nabi yang minta. Abu Thalib bingung, bimbang, mau diajak jauh, kasihan perjalanan berbulan-bulan, mau ditinggal di kota Mekah, nggak ada yang ngurusin. Akhirnya Nabi yang minta kepada pamannya untuk ikut. Nah, terus ketika dalam perjalanan sebelum sampai ke negeri Syam, walamma qaruba min Busra, ketika sampai ataupun dekat di daerah yang bernamanya Busra, rawahu rahiba Buhaira, melihatlah seorang pendeta Buhaira yang bernama Buhaira. Fa akhbara ammuhu, lalu pendeta tersebut mengabarkan, memberitahu ammuhu kepada pamannya Nabi, bi annahu sayakunu akhiral anbiya, bahwa sesungguhnya anak ini, Nabi Muhammad kecil pada waktu itu, sayakunu akhiral anbiya, akan menjadi penutup para nabi. Wa talaba minhu, dan meminta itu Buhaira, pendeta Buhaira, minhu, kepada pamannya Nabi, ayyarji'a bihi, untuk membawa kembali Nabi Muhammad ke kota Mekah. Kenapa pendeta Buhaira memberitakan Abu Thalib untuk membawa Nabi pulang buru-buru ke kota Mekah, jangan dilanjutkan perjalanan sampai ke negeri Syam? Kenapa? Khaufan alaihi, karena takut. Khaufan alaihi min alaihi aduwi yatarok kobuhu, karena takut Nabi ini akan dibunuh, akan dicelakai oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi. Kok Buhaira tahu bahwa ini anak akan menjadi nabi terakhir, penutup para nabi dan rasul? Karena Buhaira mengetahuinya dari kitab sucinya, yaitu Injil. 14 abad lalu, sebelum Nabi diutus menjadi Rasul usia 40 tahun, Injil sebahagian masih ada yang orisinil, sebahagian. Tapi sudah terkontaminasi oleh pemahaman manusia. Karena kitab Injil dan Zabur, Taurat sudah diangkat sama Allah. Jadi orang-orang yang hidup di zaman itu disebutnya zaman fatrah. Risalah Nabi Isa sudah hilang, risalah Nabi Muhammad belum datang. Nanti saya jelaskan tentang zaman fatrah. Jadi pendeta Buhaira ini tahu Nabi Muhammad kecil ini akan menjadi seorang nabi dan rasul, makanya suruh
dibawa pulang buru-buru ke kota Mekah. Karena kalau orang Yahudi tahu pasti akan dibunuh. Dari mana taunya? Dari kitab Injil. Dijelaskan di Injil bahwa Nabi ketika berjalan dinaungi awan. Dinaungi awan. Jadi awan tuh ngikutin. Sampai Nabi dewasa sampai menjadi Rasul, kemanapun Nabi berjalan pasti awan di atasnya. Kalau film anak-anak sekarang diilustrasi kayak Dragon Ball. Ya suka nonton Dragon Ball ya Pak. Ini cucu-cucu kita, anak kita suka nonton Dragon Ball. Itu awan jalan ngikutin. Siapa namanya tuh? Saya nggak tahu tuh. Jadi begitu Nabi diikuti sama awan. Pendeta Buhairo melihat pohon daun bersujud kepada Nabi. Jadi Buhairo ini seumur hidupnya nggak pernah keluar gereja. Makannya dianterin sama umatnya. Semua segala keperluannya dianterin ke dalam gereja. Tapi melihat awan berjalan, dia naik ke atas menara. Biasanya gereja ada menara, ada loncengnya di atas. Dia naik ke atas, kok ada awan berjalan mengiringi anak kecil. Dibuka lagi kitabnya dia, kitab sucinya Injil. Oh, ini Nabi terakhir. Nah, ketika sampai dekat gereja, baginda Rasul disuruh berteduh di suatu pohon menjaga ontak-ontak dan barang dagangannya. Jadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan pendeta Buhairo ini menanti-nanti kafilah rombongan dagang dari kota Mekah. Karena dijelaskan di dalam kitab sucinya akan datang calon seorang nabi singgah ke gerejanya untuk berdagang ke negeri Syam. Emang udah ditunggu sama Buhairo. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun ditunggu sama dia. Setiap ada rombongan onta, dia naik ke menara melihat tanda-tanda ciri-cirinya. Akhirnya melihat suatu ketika Nabi berangkat ke sana oleh sama pamannya, melihat awan mengiringi Nabi. Ketika Nabi sama pamannya Abu Thalib untuk menjaga onta di bawah pohon bersujud. Dahan-dahan bersujud kepada Nabi, ranting-ranting bersujud kepada Nabi kecil, pada Muhammad kecil pada waktu itu. Akhirnya dipanggil pamannya Nabi, sudahkah lengkap rombongan kalian dari kota Mekah masuk ke dalam gerejaku? Sudah, wahai Buhairo. Belum, masih ada yang kurang. Aku lihat ada seorang anak kecil, tolong panggil ke sini. Kalau bahasa kitanya, dipanggil Muhammad kecil, baginda Rasul kecil. Ditanya sama Buhairo, siapakah ini? Kata Abu Thalib, ini anakku. Dibantah oleh pendeta Buhairo, bukan. Anak ini ayahnya sudah meninggal. Kaget Abu Thalib. Baru itu ngelihat Nabi Muhammad kecil, tapi udah tahu anak ini ayahnya sudah meninggal. Abu Thalib penasaran, dari mana engkau tahu wahai pendeta bahwa anak ini ayahnya sudah meninggal? Dijelaskan di dalam kitab suci kami bahwa anak ini akan menjadi penutup para nabi dan rasul. Akhirnya Buhairo masih kurang yakin. Izin kepada Abu Thalib untuk membalikan punggung baginda Rasul, dibuka baju ataupun gamisnya baginda Rasul kecil, dilihat ada tanda nubuwah. Dilihat ada tanda kenabian. Jadi setiap nabi dan rasul punya tanda. Nabi Muhammad tandanya di sini. Di punggung, Pak. Bulat. Kalau sekarang mohon maaf, bukan Nabi bukan tompelan, bukan. Kalau sekarang kayak tompel lah. Tapi Nabi bukan tompel, bukan. Tapi ada nubuahnya di sini, di punggung. Minta izin kepada Abu Thalib, dibuka bajunya, disingkap punggungnya, dilihat, ternyata benar anak ini akan menjadi nabi dan rasul terakhir. Makanya buru-buru disuruh bawa pulang. Karena orang-orang Yahudi sama juga apal juga sama Nabi Muhammad, sama Nabi terakhir, ciri-cirinya begini. Mereka lebih hafal. Bahkan lebih hafal daripada mengenali sifat karakter anak kandungnya sendiri. Tuh orang Yahudi. Karena mereka minta sama Allah, berdoa kepada Allah agar Nabi akhir zaman, Nabi penutup para Nabi dan Rasul, mereka ingin dari kalangan Bani Israel, dari garis Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Tapi Allah berkehendak Nabi akhir zaman, penutup para Nabi dan Rasul, dari garis Nabi Allah Ismail alaihi salam. Itulah sebabnya Yahudi sampai sekarang benci banget sama umat Islam. Dan kita nggak usah kaget. Ini sudah dinas di dalam Al-Quran. Walan tardo ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-Baqarah, ayatnya saya lupa.
Walan tardo, tidak akan pernah ridho. Kalau di nahunya ini ada lan, ada huruf lan. Huruf lan ini yang memberikan kalimat baris fathah setelah kalimat berikutnya, makanya walan tardo. Nggak boleh dibaca walan tardi ataupun walan tardu. Sama kayak inna juga sama tuh, innallaha. Nggak boleh dibaca innallahi ataupun innallahu, karena ada inna, sesungguhnya Allah. Setiap yang ada inna, lan, kae pasti fathah setelah kalimat tersebut. Walan tardo. Di samping lan ini huruf yang memberikan fathah di kalimat berikutnya, lan juga huruf taukid, huruf yang untuk menguatkan, tidak akan pernah. Udah tidak akan pernah lagi. Walan tardo, tidak akan pernah ridho. Siapa? Ankal Yahudu wan Nasoro, orang-orang Yahudi dan Nasori. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita mengikuti ajaran mereka. Jadi nggak usah kaget. Allah sudah ngasih tahu kita 14 abad yang lalu di surat Al-Baqarah. Udah, tinggal kita pintar-pintar menyikapinya. Kan begitu. Ada kafir yang harus kita rangkul, ada kafir yang harus kita perangi. Jangan, nggak semua orang kafir jahat sama Islam, enggak. Ada yang disebut kafir zimmi, ada yang disebut kafir harbi. Nah, kafir zimmi lah yang harus kita hidup berdampingan di tengah masyarakat kita nih, bersosialisasi. Disebutnya kafir zimmi, itu ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan sama manusia. Walaupun berbeda keyakinan sama kita, tetangga kita, misalnya nih di tengah komplek ini nih, di lingkungan kita ada yang Nasrani, itu mereka kafir namanya kafir zimmi. Kita harus hidup berdampingan, tolong menolong, selama tidak berkaitan dengan akidah, kita harus hidup berdampingan dengan mereka. Ketika mereka susah, kesulitan, kita wajib bantu. Mentang-mentang orang kafir jangan, nggak seakidah, nggak boleh. Kecuali dia kafir harbi, kafir yang orang-orang kafir yang memerangi Islam, yang benci Islam. Boleh kita perangi. Di mana? Tuh, di Israel, di Palestina. Itu boleh, karena mereka memerangi kita. Tapi ketika kita hidup berdampingan dengan kafir zimmi yang tidak seakidah dengan kita, nggak boleh kita musuhin, nggak boleh kita jahatin. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Mungkin ada kita punya tetangga beda keyakinan dengan kita, dia dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakit, kita bantu. Mungkin dengan cara tersebut hidayah masuk kepada orang itu. Kan begitu. Oh, ternyata Islam ini begini ya, baik, ramah, kan begitu. Makanya kalau kemarin tuh pelaksanaan Idul Kurban, kita dagingnya boleh, orang non muslim boleh dibagi. Beda sama zakat. Kalau zakat itu hanya untuk orang-orang muslim. Tapi kalau Idul Kurban, dagingnya boleh dibagiin kepada orang non muslim. Namanya kita ukhuwah basyariyah. Gitu, ataupun ukhuwah watoniyah. Bersaudara dalam bernegara, bersaudara dalam kemanusiaan. Jadi itu bab kali ini, 2 bab, insya Allah kita sehat panjang umur, kita lanjut lagi bulan depan. Semoga Allah meridhoi kita, semoga Allah memberikan keberkahan kepada hidup kita. Seperti biasa, sebelum saya tutup kajian ini, kita bersolawat. Kali ini kita solawat syifa. Hafal ya Bu, solawat syifa ya Bu? Hafal ya. Kalau ibu dalam keadaan sakit, baca solawat syifa Bu. Dawam aja habis maghrib, habis sholat maghrib 3 kali. Ataupun habis setiap waktu 15 kali. Insya Allah penyakit yang kita derita, baik penyakit hati maupun penyakit fisik, ambil air, bacakan sholawat syifa, tiup ke dalam air yang di gelas, borehin. Borehin apa ya? Balur. Borehin. Dibalur yang sakit dengan air yang sudah kita bacakan sholawat syifa. Ditiup ke air, tapi dawam bacanya tiap hari. Yuk kita baca sholawat syifa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tib wa nawaiha wa afiyatil abda
الأبصار ونيائها. Sekali lagi Pak, Bu. Allahumma salli ala sayyidina wa dawaiha wa afiyati wa nuril absari wa niyaiha wa la alihi wa sahbihi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, karena Allah zat yang maha benar. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan datangnya dari munadi, seorang hamba yang doif, seorang insan yang lemah, yang tidak terlepas dari kesalahan dan kehilapan. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.